Titik didih cairan adalah suhu di mana tekanan uapnya sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Ini berarti, pada titik didih, cairan dapat berubah dari wujud cair menjadi wujud gas atau uap. Proses pendidihan melibatkan pembentukan gelembung uap di dalam cairan yang naik ke permukaan dan lepas ke atmosfer. Suhu di mana transisi ini terjadi tidak tetap, tetapi bergantung pada tekanan yang diberikan pada cairan oleh lingkungan sekitarnya. In teori, sebarus primul sequel destroy dari fase hijau exposingkes. Tekanan atmosfer, sering disebut sebagai tekanan udara, adalah gaya yang diberikan oleh berat atmosfer di atas titik tertentu. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam meteorologi dan ilmu atmosfer. Atmosfer bumi terdiri dari berbagai gas, terutama nitrogen dan oksigen, yang memberikan gaya ke bawah karena gravitasi. Gas-gas ini tersebar di seluruh atmosfer, menciptakan lapisan-lapisan yang berbeda dengan tekanan yang bervariasi. Berat kolom udara ini menciptakan tekanan di permukaan bumi dan segala sesuatu di atasnya. Tekanan ini bervariasi tergantung dengan kondisi cuaca. Tekanan atmosfer biasanya diukur dalam satuan atmosfer, dengan satu atm setara dengan tekanan atmosfer rata-rata di permukaan laut. Ini adalah standar yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan tekanan di berbagai lokasi. Nilai ini kira-kira 101,325 kilopascal atau 14,7 pon per inci persegi. Satuan-satuan ini membantu ilmuwan dan meteorolog dalam memahami dan memprediksi perubahan cuaca. Tekanan atmosfer adalah variabel meteorologi fundamental yang memainkan peran penting dalam pola cuaca dan proses atmosfer. Perubahan tekanan atmosfer dapat mempengaruhi kondisi cuaca seperti angin, hujan, dan badai, serta mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Saat kita naik ke ketinggian yang lebih tinggi, berat kolom udara di atas kita berkurang, yang mengakibatkan penurunan tekanan atmosfer. Ini karena kepadatan udara berkurang dengan meningkatnya ketinggian. Artinya ada lebih sedikit molekul udara per satuan volume di tempat yang lebih tinggi. Hubungan terbalik antara ketinggian dan tekanan atmosfer ini memiliki implikasi yang signifikan untuk berbagai fenomena fisik, termasuk titik didih cairan. Seperti yang akan kita lihat, tekanan atmosfer yang lebih rendah di tempat yang lebih tinggi menyebabkan penurunan titik didih dan cairannya. Gunung Everest, titik tertinggi di bumi, memberikan gambaran dramatis tentang pengaruh ketinggian terhadap titik didih. Di puncaknya, yang menjulang 8.848 meter di atas permukaan laut, tekanan atmosfer jauh lebih rendah daripada di permukaan laut, hanya sekitar 0,33 atm. Penurunan tekanan atmosfer ini berdampak besar pada titik didih air. Sementara air mendidih pada 100 derajat Celcius di permukaan laut, di puncak Gunung Everest, air mendidih pada suhu sekitar 70 derajat Celcius. Titik didih yang lebih rendah ini memiliki implikasi praktis untuk memasak dan aktivitas lain yang mengandalkan pendidihan air di dataran tinggi. Bagian 5. Ilmu memasak di dataran tinggi. Memasak di dataran tinggi menghadirkan tantangan unik karena titik didih air yang lebih rendah. Di ketinggian yang lebih tinggi, tekanan atmosfer lebih rendah, yang menyebabkan air mendidih pada suhu yang lebih rendah dari biasanya. Karena air mendidih pada suhu yang lebih rendah, makanan yang dimasak dalam air mendidih akan membutuhkan waktu lebih lama untuk matang secara menyeluruh. Ini berarti bahwa waktu memasak yang biasa digunakan di permukaan laut tidak akan cukup di dataran tinggi. Ini karena titik didih yang lebih rendah, berarti bahwa air tidak akan mencapai suhu yang sama seperti di permukaan laut, dan perpindahan panas ke makanan akan lebih lambat. Sebagai contoh, air yang mendidih di permukaan laut mencapai suhu 100 derajat Celcius, sedangkan di dataran tinggi mungkin hanya mencapai 90 derajat Celcius. Untuk mengimbangi ini, juru masak di dataran tinggi seringkali perlu menyesuaikan resep dan waktu memasak mereka. Mereka mungkin perlu menambah waktu memasak atau menyesuaikan suhu untuk memastikan makanan matang dengan benar. Salah satu penyesuaian umum adalah dengan menambah waktu memasak untuk memastikan makanan matang hingga suhu internal yang aman. Menggunakan termometer makanan dapat membantu memastikan bahwa makanan telah mencapai suhu yang tepat. Pendekatan lain adalah dengan menggunakan panci Presto, yang menciptakan lingkungan tertutup dengan tekanan yang lebih tinggi,
menaikkan titik didih air, dan memungkinkan makanan untuk dimasak lebih cepat. Panci presto sangat berguna untuk memasak daging dan kacang-kacangan yang membutuhkan waktu lama untuk matang. Bagian 6. Menyesuaikan resep untuk daerah pegunungan. Resep yang dikembangkan di permukaan laut mungkin perlu dimodifikasi untuk digunakan di dataran tinggi. Ini karena kondisi lingkungan yang berbeda dapat mempengaruhi hasil akhir dari masakan atau kue yang dibuat. Misalnya, resep memanggang mungkin memerlukan penyesuaian jumlah bahan pengembang yang digunakan, seperti bubuk pengembang atau soda kue. Bahan-bahan ini sangat penting dalam proses memanggang, karena mereka membantu adonan mengembang dengan baik. Bahan pengembang ini bekerja dengan menghasilkan gelembung gas yang menyebabkan makanan yang dipanggang mengembang. Gelembung gas ini memberikan tekstur yang ringan dan lembut pada roti atau kue. Namun di dataran tinggi, tekanan atmosfer yang lebih rendah berarti gelembung gas ini mengembang lebih mudah, yang dapat menyebabkan over mengembang dan tekstur yang mengempis atau padat. Hal ini bisa membuat roti atau kue menjadi tidak enak untuk dimakan. Untuk mengatasi hal ini, pembuat roti di dataran tinggi seringkali mengurangi jumlah bahan pengembang yang digunakan dalam resep mereka untuk mencapai pengembangan dan tekstur yang diinginkan. Mereka juga mungkin perlu menyesuaikan waktu dan suhu pemanggangan untuk hasil terbaik. Bagian 7. Pentingnya memasak dengan panci presto. Panci presto telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk memasak di dataran tinggi. Peralatan ini bekerja dengan menciptakan lingkungan tertutup yang memerangkap uap, sehingga meningkatkan tekanan di dalam panci. Saat tekanan meningkat, begitu pula titik didih air. Titik didih yang lebih tinggi ini memungkinkan makanan untuk dimasak lebih cepat dan merata di dataran tinggi. Tekanan atmosfer yang lebih rendah memberikan waktu memasak yang lebih lama. Panci presto saat berguna via pitbull dingin keras, kacang-kacangan, dan tenan lain yang membutuhkan waktu memasak yang lama. Bagian 8. Melampaui dapur titik didih dalam penelitian ilmiah. Variasi titik didih dengan ketinggian memiliki implikasi di luar seni kuliner. Dalam penelitian ilmiah, memahami hubungan antara tekanan dan titik didih sangat penting untuk berbagai macam eksperimen dan proses. Misalnya, ahli kimia sering menggunakan distilasi, proses yang memisahkan cairan berdasarkan titik didihnya untuk memurnikan zat atau untuk mengisolasi komponen spesifik dari suatu campuran. Titik didih cairan adalah sifat fisik mendasar yang dapat digunakan untuk identifikasi dan mengkarakterisasi zat yang berbeda. Bagian 9. Aplikasi industri dari variasi titik didih. Dalam berbagai pengaturan industri, manipulasi titik didih sangat penting untuk berbagai proses. Misalnya, di industri perminyakan, minyak mentah disuling menjadi berbagai produk seperti bensin, solar, dan minyak tanah melalui proses yang disebut distilasi fraksional. Proses ini memanfaatkan perbedaan titik didih dari berbagai komponen minyak mentah, memisahkannya berdasarkan volatilitasnya. Dengan berulangnya dalam simulasi, bensin berbanding isolasi dan berwilkan fraksi wenilisi. Bagian 10. Memahami dunia kita, pentingnya literasi ilmiah. Memahami fenomena variasi titik didih dengan ketinggian menyoroti keterkaitan prinsip-prinsip ilmiah dan kehidupan kita sehari-hari. Ini menggarisbawahi pentingnya literasi ilmiah, mendorong kita untuk mendekati dunia dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami mekanisme yang mengatur lingkungan kita. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi titik didih, kita memperoleh wawasan tentang berbagai macam fenomena, dari memasak di dataran tinggi hingga proses industri, hingga perilaku materi di lingkungan ekstrem. Bagian 11. Kesimpulan titik didih dan keajaiban dunia kita. Variasi titik didih dengan ketinggian adalah contoh yang menarik tentang bagaimana prinsip-prinsip ilmiah yang tampak sederhana dapat memiliki implikasi yang mendalam bagi kehidupan kita sehari-hari dan pemahaman kita tentang dunia alami. Baik kita menyesuaikan resep untuk memasak di dataran tinggi, mengagumi tantangan yang dihadapi oleh para pendaki di Gunung Everest, atau menjelajahi kompleksitas proses industri,
Menghargai hubungan antara tekanan dan titik didih memperkaya pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Ini adalah bukti kekuatan penyelidikan ilmiah untuk menerangi keajaiban alam semesta kita, dari atom terkecil hingga hamparan ruang angkasa yang luas.